Ayu Petri dan saya bangun pagi banget tadi jam 5. Tetangga saya sudah membersihkan trotoar. Jadi trotoar sebelah sini sudah bersih. Tapi kemungkinan ini nanti nggak usah diserokin sih, karena saking tipisnya. Jadi mungkin nanti bisa mencair sendiri. Teman-teman, di depan garasi saya ini airnya beku pas mau turun dari talang. Nggak tahu suhunya berapa derajat Celcius hari ini ya. Yang jelas di bawah titik beku. Tetangga yang semalaman ada di sini jadinya ya seperti ini, tertutup salju. Untungnya nggak seberapa tebal. Kalau tebal harus dikerok dulu saljunya ini semuanya. Lihat butiran garam yang disebarkan di sini. Ini sepertinya tetangga saya tadi pagi waktu mau berangkat kerja menyebar garam di sini biar saljunya cepat mencair. Dan sekarang sekitar jam 10 pagi memang di jalan-jalan yang kita biasa lalui sudah nggak ada saljunya. Kita ke lapangan depan situ, bisa duduk-duduk sambil ngobrol. Tapi lihat teman-teman, langitnya masih biru banget karena cuaca cerah. Tapi dingin. Dingin sekarang. Saya bisa duduk di sini sebentar, kita bisa ngobrol. Aduh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lapangan di seberang rumah saya, dekat saja. Saya sudah siapkan tema untuk kita ngobrol hari ini. Sebenarnya mau menunjukkan tentang salju saja, tapi kayaknya footage-nya nggak cukup karena nggak ada apa-apa yang bisa diperlihatkan ke kalian. Minggu lalu saya sudah cerita kalau setelah lama tinggal di luar negeri, mau nggak mau kita pasti akan berubah. Sebagian dari diri kita itu akan berubah seiring dengan waktu. Bahkan kalau kita tetap tinggal di Indonesia saja, pasti ada kan yang akan berubah gitu. Tapi di lain pihak ada juga beberapa hal dari kita yang akan tetap tidak akan pernah berubah. Kali ini kita akan membahas tentang hal itu. Dan ini subjektif sekali untuk tiap orang berbeda. Karena itu kadang ada persepsi, miskonsepsi apapun itu tentang orang-orang Indonesia yang menikah dengan bule. Kan ada ya biasanya bajunya berubah atau dandanannya jadi gimana gitu. Itu sekarang kita bahas dulu dari sudut pandang saya. Sekali lagi setiap orang akan berbeda. Yang pertama pada saya adalah nama. Di berbagai negara kadang ada kebiasaan kalau wanita sudah menikah itu mereka akan mengikuti nama keluarga suaminya gitu. Dan kalau di Hongaria ini prosesnya resmi, jadi nama yang baru itu akan tertulis di KTP dan di berbagai surat resmi lainnya. Tapi untuk saya memilih untuk tetap menggunakan nama asli. Cuma mungkin di channel ya saya gunakan Ayu Petri untuk mempermudah saja biar tahu kalau oh saya tinggal di luar negeri menikah dengan orang asing gitu saja sih. Tapi dalam KTP saya tetap pakai nama asli saya, pemberian orang tua.
Yang pasti di tiap negara tradisinya beda. Kalau di sini saya berikan contoh, sebenarnya ada beberapa metode untuk mengganti nama, tapi saya jelaskan yang umum saja. Misalnya nama suami saya adalah Patrick Jules. Patrick itu nama keluarga, Jules itu nama pemberian orang tua. Nama saya bisa diganti menjadi Patrick Jules Ne, ditambahin Ne. Ne itu seperti dalam bahasa Jawa artinya kepunyaan. Kalau di bahasa Jawa kan misalnya buku ne, dalam bahasa Indonesia bukunya gitu ya. Jadi ini pun sama, Patrick Jules Ne artinya kepunyaan Patrick Jules gitu. Yang dalam hal ini adalah istrinya Patrick Jules. Tapi nama saya nggak berubah. Masalahnya ketika saya mengurus surat-surat di sini, orang sini akan kebingungan mengetik nama saya karena nama saya itu Indonesia banget dan panjang sekali. Jadi mereka selalu menyuruh saya untuk mengeja satu demi satu. Itu aja masih banyak salahnya. Nama saya susah, meskipun untuk ukuran orang Indonesia susah, nggak usah saya sebutkan. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Saya masih tetap warga negara Indonesia dan nggak ada rencana untuk berpindah, untuk ganti menjadi warga negara Hongaria. Status saya sekarang sebenarnya adalah PR, Permanent Resident. Selangkah lagi sebenarnya saya bisa menjadi warga negara karena kan sudah dianggap keluarga di sini. Suami dan anak saya orang sini. Tapi ya memang ini keputusan saya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Nggak apa-apa sih karena nggak masalah setiap 5 tahun saya harus memperbarui kartu saya. Nggak ada, mungkin ya masalahnya saya nggak boleh ikut pemilu, tapi untuk apa saya juga nggak mau ikut pemilu di sini. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Agama saya tetap. Kadang ada yang tanya kepada saya, bagaimana pendapat saya kalau melihat banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang asing kemudian agamanya berganti sesuai dengan agama suaminya, yaitu urusan mereka, itu saja. Yang keempat adalah tentang makanan. Masalah yang mungkin sangat penting untuk saya. Dulu saya sebutkan di video tentang perbedaan setelah saya tinggal di luar negeri. Tapi di sini mungkin harus saya sebutkan juga karena toh saya tetap sehari-hari makan makanan Indonesia. Jadi tetap seperti dulu, malah mungkin lebih mementingkan makanan Indonesia dan enak gitu teman-teman. Kalau lihat makanan yang burger seperti itu saya nggak suka. Dari dulu nggak suka, cuma mungkin dulu gaya-gayaan kadang-kadang ikut makan. Tapi di sini lihat saja sudah enak gitu. Tahu tempe lebih enak, tapi ya lebih mahal, lebih mewah di sini. Kemudian yang kelima, cara berpakaian. Meskipun kalian lihat cara berpakaian saya sekarang seperti ini, tebal, ini kan karena musimnya ya, cuacanya dingin sekali. Nggak mungkin dong saya pakai pakaian seperti di Indonesia. Tapi maksud saya adalah banyak yang komentar kalau istri bule itu pasti bajunya juga ikut-ikutan gaya orang bule, pakai bikini misalnya atau apa. Tapi masa di jalan pakai bikini? Maksud saya pokoknya kadang ada yang tanya ke saya, Mbak Ayu, apakah di sana juga sering pakai baju seperti orang-orang bule gitu? Saya jawab aja enggak. Saya dari dulu ya seperti ini, pakai rok selutut ya. Itu kalau zaman saya dulu di Indonesia, seragam sekolah itu seperti itu, dari pemerintah pakai seragam selutut, kemudian lengan baju segini, dan itu ya sampai sekarang terbawa. Saya nggak pernah pakai baju kutungan tanpa lengan karena nggak nyaman saja, bukan karena apa-apa. Itu dari dalam diri saya sendiri. Ya sudah, kalau kemana-mana paling pakai celana jeans, pakai kaos gitu. Kalau dingin ya pakai lengan panjang seperti sekarang. Kemudian warna kulit. Kadang-kadang kalau saya pulang ke Indonesia ketemu orang yang sudah lama nggak ketemu, ditanya, sudah lama tinggal di luar negeri kok masih hitam aja? Kok kulitnya belum seputih suaminya? Lah kan yang bule itu suami saya ya tetap seperti ini. Kalau kadang-kadang manas main bola di sini ya pasti akan jadi gosong. Jadi kulit saya tetap mungkin ya agak sedikit lebih terang karena memang nggak banyak sinar matahari, tapi nggak bisa pakai pemutih apapun, nggak akan bisa berubah seperti Ayah Matt. Memang tinggal di sini mau nggak mau saya harus menyesuaikan dengan cara hidup di sini kan teman-teman. Tapi karena dari kecil lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, melihat belusuan ke kampung-kampung di Indonesia, sampai sekarang pun saya masih bisa melakukan itu dan nyaman. Saya dulu kuliah kos biasa, makan di pinggir jalan di warung. Dan sekarang pun setelah tinggal di sini, kalau
di sini mungkin jarang ya. Tapi kalau pas mudik ke Indonesia, saya diajak makan di tempat-tempat seperti itu lagi, saya pun masih bisa. Mungkin bedanya kalau sekarang saya diajak ke tempat-tempat yang lebih mahal, saya juga bisa. Ke fine dining oke, ke McDonald's oke, ke lesehan oke, ke warung kucingan oke juga. No problem. Kemudian stereotip juga untuk orang-orang yang tinggal di luar negeri biasanya akan mengikuti budaya orang luar. Biasanya yang dimaksud adalah budaya hedonisme, clubbing, apalagi ya, minuman beralkohol, keluar malam. Ini saya nggak pernah, dulu masih gadis saja keluar malam tuh nggak pernah. Maksud saya keluar yang untuk hal-hal yang bersenang-senang gitu. Kalau keluar untuk urusan kampus iya, kadang-kadang memang, tapi kalau untuk clubbing nggak pernah, sekalipun saya nggak pernah. Jadi sekarang tinggal di luar negeri pun terbawa, apalagi suami saya orangnya juga sama. Jam 9 malam lampu di rumah kami sudah mati semua, tidur. Besok subuh udah pada bangun, suami jam 5:15 itu sudah mulai kerja, karena dia mengikuti waktu di Australia yang lebih awal dari sini. Jadi dia harus meeting dengan orang-orang di sana, otomatis dia harus bangun pagi setiap hari. Dulu waktu tinggal di Singapura, banyak ibu-ibu bukan orang Indonesia, teman-teman saya orang asing, dan mereka itu sukanya ladies night. Kalau malam anak-anak sudah tidur, mereka pada ngajak keluar, minum-minum lah, atau karaoke, atau sekedar makan-makan saja. Saya selalu menolak. Mereka ini orang baik ya teman-teman, mereka bukan orang yang suka mabuk-mabukan, tapi mereka memang benar-benar cara sosialisasinya seperti itu. Jadi mereka nggak ngerti kalau saya nggak mau diajak seperti itu. Menurut saya, kenapa kita nggak keluar kalau siang saja? Kan suami sedang kerja, anak sekolah, ibu-ibu ada waktu gitu. Jadi saya nggak mau, tapi untuk mereka kalau malam itu atmosfernya beda. Lebih santai, lebih rileks katanya begitu. Tapi saya nggak enak dengan keluarga dulu. Masih gadis saja belum pernah, masa sekarang udah ibu-ibu ikut-ikutan keluar malam. Untuk apa gitu. Akhirnya ya kayak gitu, itu ada gap. Mencari teman itu gampang-gampang susah, nggak bisa dipaksakan. Kalau sudah nggak cocok ya sudah, itu aja sih intinya. Yang ke-9 adalah dari dulu saya nggak pernah pakai barang bermerek, koleksi barang bermerek, barang mewah, anting-anting saja nggak punya ya. Telinga saya buntu ini, nggak bisa pakai anting-anting. Ini pokoknya perhiasan saya nggak punya sama sekali. Kalau ada garong masuk rumah saya, nggak ada yang bisa dicuri. Nggak ada duit cash, nggak ada perhiasan, nggak ada apa-apa. Terus barang mewah, tas bermerek yang harganya ribuan dolar kayak gitu, satu pun saya nggak punya dari dulu sampai sekarang. Tetap mendingan duitnya saya kumpulkan saja buat mudik ke Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah tentang sopan santun. Saya selalu bilang kalau orang Hongaria itu sangat sopan, tapi untuk mereka tetap ya, seperti kita memanggil mertua sebenarnya sah-sah saja. Kalau mau jangkar, istilahnya orang Jawa itu memanggil menggunakan nama. Jadi ibu mertua saya Gabriela atau Gobi, orang sini panggilnya. Jadi ya sebenarnya saya boleh panggil Gobi, tapi saya merasa nggak nyaman. Jadi pertama saya minta izin, boleh nggak panggil ibu, karena ibu mertua menurut saya ya ibu juga gitu. Malah beliau seneng, oh gitu ya, jadi nanti aku punya 2 anak, beliau gitu. Ada juga sebagian orang yang akan tersinggung kalau kita panggil mereka dengan sebutan tertentu. Misalnya kita lihat orangnya sudah agak tua, kita panggil di sini mungkin baci, kadang orangnya tersinggung. Aku nggak setua itu, kenapa kamu panggil aku bapak gitu. Jadi ya gampang-gampang susah. Cuma untuk saya dari sononya memang masih belum terbiasa untuk memanggil orang seperti ini. Kemudian bahasa juga, saya berusaha untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua di sini juga. Bahasa Hongaria ada juga guys seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya untuk orang yang sebaya, untuk orang yang lebih muda, meskipun tidak se-strict bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa kan benar-benar setiap kata berbeda. Kalau di sini enggak, cuma cara pemanggilan saja berbeda gitu. Kebiasaan yang diajarkan dari bayi, dari kecil itu tentu saja sampai sekarang susah hilang. Saya tetap lebih ke cara Indonesia daripada cara Hongaria. Orang Hongaria juga saya selalu bilang kan mereka sangat sopan. Jadi saya ambil yang
Saya rasa baik-baiknya saja. Masa saya mencontoh yang jelek-jeleknya, teman-teman? Kan nggak mungkin. Untuk apa gitu? Yang jelek ya dibuang, yang saya rasa bagus bisa untuk memperbaiki diri saya, itu yang saya gunakan. Dimanapun kalian tinggal kan memang ya seperti itu, ya kan? Oke, saya sudah kedinginan dan topik hari ini sudah tersampaikan kepada kalian. Untuk teman-teman lainnya yang sudah tinggal di tempat yang jauh dari tanah kelahiran kalian, nggak usah jauh-jauh keluar dari Indonesia. Sama-sama Indonesia saja, beda kota pasti kan tetap terasa jauh ya, tetap kangen dengan kota kelahiran kita. Itu ada nggak sesuatu yang nggak berubah dari diri kalian meskipun sudah lama tinggal di kota lain? Silahkan tulis di komen di bawah, nanti saya baca. Kita bisa ngobrol di situ.